Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat banyak sekali kepada kita semuanya. Anak-anak sekalian, tahun Hijriah adalah tahun Islam. Banyak dari kita yang belum tahu bagaimana sejarah tahun Hijriah itu dimulai. Yuk kita saksikan kisah di video ini. Lanjut. Masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab tahun 17 setelah Hijrah. Ada gubernur Basrah, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, mendapatkan surat dari sang khalifah. Abu Musa al-Asy'ari sempat kebingungan. Ini aku mendapatkan surat perintah tugas dari khalifah. Di bawahnya tertanggal Sya'ban. Kapan ini harus aku kerjakan? Sya'ban di sini tahun kemarin, tahun sekarang, atau tahun yang akan datang? Teman-teman semuanya, anak-anakku yang salih dan salihah, karena hal itu, maka Abu Musa al-Asy'ari kemudian menyampaikan masukan kepada sang Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya sang Khalifah Umar bin Khattab kemudian bermusyawarah, berijtihad di antara mereka. Berkumpullah Umar bin Khattab sang Khalifah dengan para sahabat. Wahai sahabatku semuanya yang sudah hadir di sini, aku mendapatkan masukan yang luar biasa, yang bagus. Ketika kita tidak mempunyai tahun, maka akan banyak pekerjaan yang membingungkan. Oleh karena itu, kita akan membuat tahun yang bagaimana. Kemudian banyak usulan. Ada yang mengusulkan tahun Islam dimulai ketika Rasulullah lahir, tapi usulan itu pun tertolak. Ada yang mengusulkan ketika Rasulullah wafat, usulan itu pun tertolak. Ada yang mengusulkan sebagaimana orang-orang Persia, usulan itu pun tertolak. Dan akhirnya anak-anak sekalian, usulan dari Ali bin Abi Thalib yang akhirnya diterima di forum musyawarah itu, yaitu usulan dimulainya tahun Islam ketika Rasulullah hijrah. Adik-adik semuanya tahu nggak hijrah itu apa? Terus bagaimana kisahnya hijrah Rasulullah? Yuk kita menuju kisah hijrahnya Rasulullah. Nanti kita sambung lagi keputusan tahun Hijriah menjadi tahun Islam. Dulu di bulan Muharram, Rasulullah berniat untuk hijrah, yaitu hijrah pergi dari Mekah menuju kemana anak-anak sekalian? Menuju ke Yatsrib. Rasulullah menemui sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq untuk mempersiapkan segala perbekalan untuk hijrah. Sebelum itu, ternyata para sahabat sudah mendahului untuk berhijrah ke Yatsrib, yaitu ke Madinah, atas perintah Rasulullah. Di kelompok pertama ada beberapa sahabat. Di antaranya ada Abu Salamah, kemudian ada Mus'ab bin Umair, kemudian ada siapa lagi? Amr bin Umi Maktum. Ini kelompok pertama yang berhijrah ke Madinah.
Kemudian anak sekalian, setelah itu ada kelompok berikutnya. Kelompok ini terdiri dari Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah juga. Kemudian ada Umar bin Khattab, dan juga ada Amr bin Yasir. Ini kelompok berikutnya. Setiap kelompok tidaklah mudah keluar dari kota Mekah. Kemudian karena terjadi hijrahnya para sahabat, para pemuka Quraisy pun mencium akan peristiwa ini. Akhirnya pemuka Quraisy berkumpul dan mempunyai kesepakatan Darun Nadwah. Ketika mereka berkumpul, ada salah satu setan yang menyamar menjadi kakek tua. Kesepakatan itu adalah membunuh Nabi Muhammad SAW dengan cara mengumpulkan anak-anak muda dari 11 kabilah. Rencana itu pun dijalankan. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan rencana itu kepada Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah segera mempersiapkan diri untuk hijrah di malam itu. Menemui sahabatnya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menyampaikan kepada anaknya Aisyah, "Wahai Aisyah, kesinilah." "Ada apa ayahku?" "Rasulullah malam ini akan berhijrah, akan berangkat. Persiapkanlah perbekalan untuk kami." "Ayah Anda akan menemani Rasulullah?" "Iya, aku akan menemani Rasulullah untuk berhijrah." Di malam itu Rasulullah tetap tenang, beraktivitas seperti biasa. Kemudian keponakan Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, disuruhnya untuk tidur di ranjangnya dan berselimut dengan selimut Rasulullah. Dan di malam itu, teman-teman sekalian, apakah orang-orang Quraisy jadi mengepung rumah Rasulullah? Yang mereka punya rencana, ketika malam hari Rasulullah biasa keluar untuk melaksanakan sholat. Dan di malam itu ketika Rasulullah keluar, mereka akan bersama-sama membunuh Rasulullah. Benar, mereka pun mengepung rumah Rasulullah. Kemudian di malam itu, atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah pun keluar rumah tanpa sepengetahuan mereka. Kok bisa ya? Karena ini sudah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang melindungi mereka. Rasulullah keluar dari rumah sembari membawa debu. Kemudian debu itu disebarkan di atas kepala para pengepung rumah Rasulullah, sambil Rasulullah membaca surat Yasin ayat 9 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dengan kalimat dari Allah ini, yaitu surat Yasin ayat ke-9, ditaburkanlah debu di atas para pengepung Rasulullah. Dan ternyata benar, anak-anak sekalian, Rasulullah lewat di depan mereka bersama Abu Bakar, tidak ada satupun yang tahu. Bahkan mereka tetap berjaga dengan semangat. Di antara mereka terus saling bercakap-cakap. Wah, nih pedangku sudah aku asah. Pedangku pasti bisa membunuh itu namanya Muhammad.
Wih, pedangku pasti yang duluan. Ini sudah tajam sekali. Ayo kita berjaga terus, jangan sampai mata kita tertidur. Hehehe, tenang, kita sudah siap di sini. Pokoknya nanti ketika Muhammad keluar dari rumah, langsung kita sergap bareng-bareng. Akhirnya anak-anak sekalian, ketika mereka berjaga hingga subuh dan mereka akhirnya penasaran, sudah mengintai dari jendela, ada seorang yang tidur dengan selimut Rasulullah yang dikiranya itu adalah Nabi Muhammad. Ternyata itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika dibuka pintunya dan mereka kemudian membuka selimut itu, lah kok mana ini? Mana Muhammad? Weh, yo, ini siapa ini? Dia Ali bin Abi Thalib. Mana ini? Ali? Mana Muhammad? Mana? Ali bin Abi Thalib pun tidak mengetahui kemana Nabi Muhammad pergi. Akhirnya mereka pun keluar dan segera mengambil kuda-kuda mereka. Ayo, kudaku, kita berangkat. Ya, kudaku, kita segera berangkat. Kuda-kuda itu berlari ke seluruh penjuru. Mereka tidak mau kehilangan jejak Nabi Muhammad SAW pergi. Akhirnya anak-anak sekalian, ketemu tidak? Iya, ternyata mereka tidak ketemu jejak dari Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad SAW akhirnya berjalan menuju arah yang tidak biasanya orang pakai lewat. Perjalanan dari Mekah ke Madinah sangatlah jauh, kurang lebih 454 km. Perjalanan yang sangat melelahkan. Sampai di Gua Sur, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar beristirahat. Ada sebuah gua. Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Anda di sini dulu. Aku akan mengecek dulu apakah ada hewan liar yang ada di sana yang membahayakan." Abu Bakar pun mengecek ke seluruh dinding-dinding gua. Ada lubang ditutup, ada lubang lainnya ditutup, hingga akhirnya kaki dari sahabat Abu Bakar dipakai untuk menutup lubang itu. Rasulullah masuk, kemudian Rasulullah istirahat tidur. Ternyata kawan-kawan semuanya, dari salah satu kaki yang menutup lubang itu, sahabat Abu Bakar disengat oleh ular yang berbisa. Kemudian ketika Rasulullah sudah bangun dan menanyakan kenapa sahabat Abu Bakar terlihat pucat, keringat dingin bercucuran. Setelah disampaikan karena hal itu, kemudian Rasulullah mengobati dengan air ludahnya, kemudian dioleskan, dan atas izin Allah racun di dalam kakinya sahabat Abu Bakar hilang. Sampai 3 hari berada di Gua Sur. Ada anaknya Abu Bakar yang bernama Asma, itu yang mengantar makanan. Kemudian ada Abdullah, putra Abu Bakar, yang mengembala untuk menghilangkan jejak Asma. Sampai 3 hari ya, itu dilakukan. Hingga akhirnya para pemburu Rasulullah. Kenapa para pemburu di Mekah ikut memburu Rasulullah? Ternyata Abu Jahal memberikan hadiah 100 unta bagi siapa saja yang bisa menangkap Rasulullah. Para pemburu itu pun akhirnya
sampai ke Gua Sur. Kemudian Abu Bakar khawatir, Ya Rasulullah, para pemburu sudah sampai sini. Aku khawatir ketika mereka melihat ke bawah, maka kita akan ditemukan. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di depan Gua Sur datang burung. Burung itu pun membuat sarang dengan cepat, kemudian bertelur di sana. Kemudian ada laba-laba. Laba-laba itu pun membuat jaringnya di depan gua itu. Hingga hal itu mengelabui para pencari Rasulullah. Mereka pun mengira tidak ada orang di dalamnya, karena tidak mungkin ada burung yang bertelur di situ dengan sangkarnya, ada rumah laba-laba tidak rusak, tidak mungkin ada seseorang di dalamnya. Mereka pun akhirnya pulang kembali ke Mekah. Hingga suatu kali ketika Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanannya, dan ternyata ada seorang pemburu yang bernama Suraqah bin Malik. Dengan kudanya yang kencang, dengan pedangnya di tangan, dia mengejar hingga mendekati Rasulullah, karena memang dia adalah pembaca jejak yang unggul. Iya. Woi, Abu Bakar, aku pasti bisa menangkap kalian. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuda itu pun terjungkal, jatuh. Wah, ayo bangun segera. Jangan lari, aku sudah melihat kalian. Terjungkal kembali. Hingga 3 kali kuda itu pun terjungkal. Akhirnya Suraqah bin Malik turun dan berlari mengejar Rasulullah dan Abu Bakar. Ketika Suraqah bin Malik sudah berada di hadapan Rasulullah dan Abu Bakar, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Suraqah bahwasanya kalau Suraqah mau menghalau para pemburu, maka Suraqah akan memakai baju Raja Persia. Wahai Suraqah, kamu sudah mendengarkan apa kata Rasulullah? Kamu akan memakai baju Raja Persia. Maukah kau? Suraqah pun mengiyakan, dia mau pakai itu. Kemudian dia balik dan menghalau para pencari Rasulullah. Hingga akhirnya anak-anak sekalian, Rasulullah dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan perjalanan hingga sampailah di Madinah di bulan Rabiul Awal. Perjalanan dari bulan Syafar sampai di Madinah, yaitu di Yasrib, di bulan Rabiul Awal. Bergema penyambutan sahabat Abu Bakar dan Rasulullah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajabas sukru alaina mada'a lillahi da. Alhamdulillah anak-anak sekalian, itu tadi sejarah singkat bagaimana peristiwa hijrah Rasulullah dari kota Mekah menuju kota Madinah atau Yasrib pada zaman itu. Dan ternyata itu dipakai menjadi tahun baru Islam atau awal tahun Islam dimulai, yaitu tahun Hijriah. Anak-anakku sekalian, dan alhamdulillah, kenapa bulan Muharram itu menjadi bulan di awal tahun Hijriah? Ada beberapa sebab. Yang pertama, yaitu dikarenakan bulan itu adalah bulan dihormati.
Muharram, bulan yang dihormati. Yang kedua, niat Rasulullah untuk berhijrah berada di bulan Muharram. Yang ketiga, dikarenakan adalah Hilaliyah Al-Arabiyah. Yang keempat, karena waktu Muharram adalah waktu kepulangan para jamaah haji. Jadi anak-anakku sekalian, ini asal muasal tahun Islam ditetapkan, yaitu tahun Hijriah dimulai ketika hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Yasrib atau ke Madinah. Dan bulan Muharram adalah bulan awal dari tahun Hijriah. Ada yang sudah hafal bulan-bulan di tahun Hijriah? Yuk kita bareng-bareng menyanyikannya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Baik anak-anak sekalian, itu tadi tahun Hijriah dan bulan-bulan di tahun Hijriah. Terima kasih, tetap semangat di awal tahun Hijriah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.